Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus-Durian, Program Studi Kebijakan dan Manajemen Pajak semester 5. Pada kesempatan kuliah kali ini, kita akan kuliah mata kuliah Analisis Kebijakan Pajak. Dengan topik pembicaraan di sesi 1 ini, sesi yang pertama adalah Peta Jalan Kebijakan Perpajakan Indonesia. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Dengan dicanangkannya visi Indonesia Emas tahun 2045 oleh Presiden pada tahun 2019 yang lalu, memproyeksikan Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045, menjadikan visi tersebut sebagai acuan bagi pemerintah dalam menyusun arah dan tujuan pembangunan nasional ke depannya. Berbagai prasyarat diperlukan bagi Indonesia untuk menjadi negara maju, di antaranya seperti infrastruktur yang memadai, SDM yang berkualitas tinggi, adopsi teknologi tinggi, pembangunan daerah yang baik, dan kebijakan ekonomi yang baik. Berbagai prasyarat tersebut membutuhkan penyediaan barang publik yang esensial untuk mendukungnya. Peran APBN menjadi sangat krusial sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk mencapai visi Indonesia Maju tersebut melalui berbagai alokasi anggaran belanja negara. Dukungan penerimaan perpajakan yang kuat dan berkelanjutan sebagai sumber utama pendanaan dalam APBN menjadi kunci suksesnya pencapaian visi tersebut. Berbagai tantangan untuk mencapai target penerimaan perpajakan ke depannya membutuhkan suatu kebijakan dan sistem perpajakan yang mampu menjawab tantangan perubahan serta ketidakpastian yang mungkin terjadi, sekaligus memenuhi ekspektasi berbagai pihak untuk menuju Indonesia Maju 2045. Menilik kondisi sistem perpajakan Indonesia dewasa ini, beberapa pendapat menilai bahwa sistem perpajakan di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya efektif maupun berkeadilan. Tax ratio Indonesia yang masih belum mampu sejajar dengan peer countries terlihat dari berbagai tantangan yang masih harus dihadapi perpajakan Indonesia. Beberapa tantangan tersebut seperti masih rendahnya tax buoyancy, masih besarnya gap penerimaan, kepatuhan yang masih belum mencapai tingkat yang diharapkan, besarnya belanja perpajakan yang masih perlu dievaluasi efektivitasnya, serta permasalahan tingginya informalitas dan underground ekonomi yang belum mampu ditangkap sepenuhnya oleh sistem perpajakan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak ruang bagi perbaikan sistem dan kebijakan perpajakan ke depannya. Selain menghadapi tantangan struktural, perpajakan Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Krisis kesehatan berupa pandemi COVID-19 yang melanda dunia dimulai pada akhir 2019
hingga sepanjang tahun 2020 dan 2021, yang kemudian berubah menjadi krisis ekonomi, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perpajakan. Faktor tersebut menjadikan tantangan fiskal yang harus dihadapi pelaku usaha maupun pemerintah di setiap negara menjadi semakin besar. Pandemi telah menekan aktivitas ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi dunia. Dampaknya di Indonesia dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi dan penerimaan perpajakan yang tumbuh negatif di tahun 2020. Pada tahun 2021, melalui berbagai kebijakan pemerintah, mendorong upaya pemulihan ekonomi dan mampu meningkatkan pertumbuhan penerimaan perpajakan. Namun, kondisi ekonomi global yang belum pulih secara menyeluruh akibat pandemi kembali tertekan dengan meningkatnya tensi geopolitik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, yang juga menyeret beberapa negara. Ini berimplikasi terhadap stabilitas perekonomian global dan berdampak bagi kondisi fiskal dan perpajakan di Indonesia. Momentum pemulihan ekonomi yang mulai terjadi sejak tahun 2021 dimanfaatkan oleh banyak negara untuk melakukan berbagai reformasi fiskal. Di Indonesia, momentum tersebut ditandai dengan dilakukannya reformasi perpajakan melalui penerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP di tahun 2021. Dan disusul dengan penerbitan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau HKPD di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2022. Reformasi kebijakan perpajakan tersebut juga merupakan kelanjutan dari upaya reformasi yang telah dilakukan sejak 2 dekade lalu, yang juga dilakukan untuk keluar dari kondisi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 2008. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika terjadi krisis, maka diperlukan reformasi fiskal, khususnya perpajakan sebagai upaya untuk menghadapi krisis yang terjadi. Reformasi perpajakan yang telah dilakukan membawa dampak besar bagi perbaikan sistem perpajakan di Indonesia, serta meningkatkan penerimaan perpajakan yang cukup signifikan dari sebelum dilakukannya reformasi. Namun, reformasi perpajakan tidak bisa hanya berhenti sampai di situ, terutama dalam menghadapi tantangan yang semakin besar menuju tahun Indonesia Emas 2045. Perlu untuk terus dilakukan perbaikan melalui berbagai kebijakan perpajakan dalam bingkai reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan utamanya ditujukan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang sehat, kuat, dan berketahanan, meningkatkan kapasitas penerimaan perpajakan yang mendukung peningkatan tax ratio pada level yang ideal, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mendorong reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran perpajakan masyarakat,
guna mendukung visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Untuk mewujudkannya, diperlukan adanya strategi reformasi secara bertahap yang dilakukan melalui kebijakan perpajakan dalam time frame kebijakan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Strategi dan kebijakan tersebut perlu disusun secara seksama guna mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian, sosial, demografi, dan lingkungan ke depannya yang berdampak bagi penerimaan perpajakan menuju Indonesia Maju 2045. Gambaran besar tersebut didesain dan disajikan dalam bentuk peta jalan kebijakan perpajakan menuju Indonesia Maju 2045. Peta jalan atau roadmap ini pada intinya bertujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses reformasi perpajakan pada masa yang akan datang, sehingga tahapan-tahapan reformasi yang akan dijalankan dapat lebih mudah dipetakan serta mampu memberikan informasi yang lebih terarah bagi proses reformasi itu sendiri maupun bagi para pengambil kebijakan. Peta jalan ini juga bersifat cukup dinamis dan mengikuti perkembangan di bidang perpajakan, baik pada tingkat lokal maupun internasional, serta dengan memperhatikan faktor eksternal seperti kondisi perekonomian yang dimungkinkan mengalami perubahan. Karena itu, perubahan dan penyesuaian terhadap peta jalan kebijakan ini sangat mungkin dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi pada masa mendatang. Peta jalan kebijakan perpajakan yang akan dilakukan disusun pada 4 pilar atau area reformasi, yaitu pilar reformasi kebijakan, administrasi, kelembagaan, dan pemantauan dan evaluasi. Selain itu, jangka waktu pelaksanaan reformasi secara umum dibagi menjadi 3 periode, yakni periode jangka pendek dengan rentang waktu dari tahun 2022 sampai 2024. Jangka menengah yang terdiri dari 2 fase, yaitu fase pertama tahun 2025 sampai 2029 dan fase kedua tahun 2030 sampai dengan tahun 2034. Serta jangka panjang yakni mulai tahun 2035 sampai dengan 2045. Peta jalan kebijakan perpajakan dalam kajian ini disusun dan didesain melalui beberapa tahapan dan analisis. Yaitu kita lihat yang pertama adalah tahap kajian pendahuluan. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam sistem perpajakan secara umum melalui forum group discussion atau FGD dengan para stakeholder terkait serta menentukan pilihan prioritas kebijakan yang akan diambil menggunakan alat analisis AHP, melakukan case study terhadap praktik baik secara best practice perpajakan internasional yang dilaksanakan di berbagai negara. Tahap yang kedua adalah tahap estimasi. Potensi perpajakan dan indikator-indikator kerentanan
berkelanjutan, dan solvabilitas fiskal di masa yang akan datang menggunakan teknik ekonometrika guna menyusun model makrofiskal untuk mengetahui dampak variabel ekonomi yang digunakan dalam model terhadap kesehatan fiskal. Tahap yang ketiga adalah tahap analisis potensi. Tahap analisis potensi perpajakan melalui evaluasi dampak kebijakan belanja perpajakan menggunakan model input-output atau I/O, di mana hal ini untuk mendapatkan gambaran besaran dampak ekonomi dan fiskal di masa mendatang berdasarkan stimulus perpajakan yang diberikan. Dan keempat adalah tahap analisis survei terkait Undang-Undang HPP dan Undang-Undang HKPD yang baru saja berlaku saat ini. Menerima masukan dari forum group discussion dengan para pemangku kepentingan dan wawancara mendalam dengan praktisi atau ahli perpajakan terkait isu perpajakan yang harus dicermati saat ini maupun di masa yang akan datang, serta menerima masukan-masukan dari akademisi di bidang perpajakan. Berdasarkan tahapan dan analisis dalam kajian tersebut, disusunlah peta jalan kebijakan perpajakan berdasarkan area reformasi yang akan dilakukan, di mana pada setiap area reformasi tersebut terdiri dari beberapa strategi dan rencana aksi yang berisi daftar kebijakan perpajakan yang akan dilakukan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Di dalam setiap rencana aksi dilakukan pemetaan terhadap pihak-pihak yang terkait yang akan terlibat dalam pelaksanaan reformasi perpajakan, estimasi lama waktu pelaksanaannya, serta sumber daya yang tersedia maupun sumber daya yang akan dibutuhkan. Kajian ini juga mempunyai beberapa keterbatasan terkait dengan tantangan yang dihadapi di dalam penyusun proyeksi, prediksi, maupun rencana dalam time frame pelaksanaan kebijakan. Karena kondisi yang sangat dinamis ke depannya berdasarkan banyak faktor dan kondisi yang dipertimbangkan. Namun, karena faktor dinamis tersebut, peta jalan strategi dan rencana aksi kebijakan perpajakan ini menjadi penting dan diperlukan untuk menjadi guideline dalam mengantisipasi dinamika perubahan yang terjadi. Dengan adanya peta jalan kebijakan perpajakan ini, diharapkan reformasi kebijakan perpajakan akan secara kontinu dapat dilaksanakan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kondisi sosial serta lingkungan, sehingga sistem perpajakan selain mampu menyesuaikan dengan kebutuhan fiskal di dalam negeri, dapat juga selaras dengan perpajakan internasional, serta mampu mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan kemajuan teknologi yang cepat. Saya kira itu sebagai pengantar awal mata kuliah kita ini. Semoga ini bisa menjadi pembuka atau pemantik, membuka wawasan rekan-rekan mahasiswa terkait dengan analisis kebijakan pajak. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas kali ini
juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Berkomentar pada kolom komentar khususnya bagi mahasiswa Politeknik Gus Durian sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.